Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membagikan strategi scalping yang sangat simpel menggunakan support dan resisten ya. Saya akan membuat challenge dari saldo $30 apakah bisa menjadi $100. Tadi saya sempat melakukan entry di CRP USDT di sini. Ketika dia break resisten, ada retest dan kita mencoba melakukan entry long. Dan alhamdulillah running dengan indah everyone, oke? Nanti saya akan jelaskan kenapa melakukan entry. Hanya menggunakan support dan resisten yang sangat simple sekali, oke? Sebelumnya bantu like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, kita langsung saja ya. Kita cek di sini. Saldo saya $38 sekarang. Dan di sini kita akan membuat challenge. Dan Senin sampai Jumat saya akan membuat konten forex. Tentunya kita akan membuat challenge juga di sana dengan saldo minimal $100 dengan backtest atau trading plan yang akan kita buat ketika stop loss $10, take profit $20. Apakah bisa berkembang saldonya? Oke. Tapi hari ini kita akan mencoba membahas strategi yang sangat simple, bagaimana cara menentukan entry yang bagus menggunakan teknik scalping ya. Jadi trading jangka pendek, masuk cepat, keluar cepat. Oke, kita langsung saja. Di CRP USDT, saya akan jelaskan dulu kenapa melakukan entry long di CRP. Di sini kita perhatikan ya, ketika dia retest menyentuh di area demand di sebelah kiri kalau kita perhatikan, dan kita belum berani melakukan entry long kalau belum ada konfirmasi yang bagus. Kita bisa balik ke time frame 5 menit ataupun 15 menit untuk melihat structure marketnya. Jadi di sini saya menandai resisten terdekatnya. Kita bisa melihat ada resisten terdekat sebelumnya menembus resisten, dan di sini sebenarnya kita sudah melakukan entry long ketika mencoba retest ke resistennya, tapi masuk lagi ke dalam. Untung tidak kena ini ya, tidak kena stop loss, dan alhamdulillah terbang dengan indah lagi. Oke, jadi sangat simpel sekali. Ketika resisten atau supportnya di break, kita melakukan entry. Tapi harus menunggu benar-benar break. Jangan break sumbu, tapi break dengan bodinya ya. Break body lalu ada retest, lalu ada candle konfirmasi, baru kita melakukan entry long. Kita akan coba cek beberapa market di sini. Jika ada momen-momen bagus, kita akan coba bagikan ke grup lagi ya. Kita akan coba bagikan ke grup. Kita mulai dari si BTC. Dari BTC ngamuk banget ya. Longsor naik lagi, buy. Tapi di sini kalau kita memperhatikan dia sudah break di support terdekatnya. Tapi kita belum berani melakukan entry short untuk BTC ya. Sekarang harganya di 19k. Kita cek market yang lain lagi. Untuk BAT USDT kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya memang di EMA 200-nya sudah di break ya. Di break EMA 200 tapi masih ada support terdekatnya di sini. Belum break support terdekat. Jadi saya berasumsinya seperti ini. Ketika ini di break, ada retest, baru saya akan masuk ke dalam marketnya ya. Break support ini, break dengan bagus, break dengan body ya. Bodinya di break, baru kita masuk ke dalam market. Jangan entry short dulu jika belum ada konfirmasinya. Belum ada konfirmasi break atau intinya belum break support, kita sudah melakukan entry. Ini sangat berbahaya. Jadi nanti akan ada gocekan-gocekan lalu kena stop loss. Alangkah baiknya kita benar-benar menunggu, just wait and see. Jangan masuk terlalu cepat ke dalam market ya. Dan di sini apakah Bang, kenapa nggak entry long saja Bang? Oke. Kita perhatikan structure marketnya kembali ya. Kenapa nggak entry long saja? Di sini ada resisten terdekatnya juga. Jadi kita akan mengasumsikannya jika ada price atau harga yang begitu kuat langsung break begini, lalu ada retest, baru kita masuk ke dalam market. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru meskipun sudah menyentuh di support ataupun resisten. Secara teori mungkin akan ada koreksi atau bahkan reversal pemantulan harga di support resisten. Tapi kita fokus saja melihat structure marketnya, support resistennya ketika dia break dan ada retest, baru kita masuk ke dalam market. Seperti itu ya. Ini teknik yang sangat simple. Jadi nggak perlu pakai terlalu banyak menggunakan indikator, nggak perlu pakai stokastik, tapi benar-benar menunggu dia break ya. Bisa melihat di time frame 15 menit, di time frame 5 menit untuk melihat struktur marketnya. Jadi ketika dia break resisten di sini, baru saya akan memutuskan untuk entry long. Jadi seperti ini. Break resisten, oke. Tapi benar-benar break bodinya yang bagus ya. Tapi kalau masih sekedar seperti ini, saya belum berani masuk ke dalam marketnya. Kita cek market yang lain lagi ya. Kita cek di Ocean USDT. Bearish trend sangat keras sekali ya.
apakah akan terjadi sebuah reversal. Dari mana kita tahu bahwa ini akan terjadi sebuah reversal? Untuk di Ocean USDT kita bisa memperhatikan ada resisten terdekatnya di sini. Di sini ada resistennya. Oke, kita tandai resistennya. Beranikah kita melakukan entry long sekarang? Kalau sekarang saya belum berani melakukan entry long. Karena kenapa? Dia masih di dalam jalur bearish trend atau lintasan bearish trend, masih downtrend intinya. Saya akan melakukan entry long ketika market atau struktur yang terbentuk itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Jika membentuk struktur market seperti ini, ketika dia break Allah Akbar. Jika break resisten, mencoba retest, baru saya akan masuk dalam market. Allah Akbar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi saya akan melakukan entry long di sini ketika dia break resisten terdekatnya dan ada retest, baru saya akan masuk ke dalam market. Jadi dia seperti ini. Kalau belum break resisten, jangan terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam market atau untuk entry ke dalam market. Just wait and see, okay? Ini untuk market Ocean USDT. Kita cek market yang lain. Oke, di sini ada SNX USDT. Oke, misalkan kalau mau entry short, kita harus menunggu dia break support dulu, baru melakukan entry short. Karena di sini kalau kita perhatikan struktur marketnya bullish trend, ada higher high, higher low, higher high, higher low. Apakah di sini akan membentuk higher low atau dia akan malah membreak atau malah akan membreak support terdekatnya dan membentuk struktur seperti ini. Ini untuk SNX USDT, just wait and see. Belum ada momen yang bagus, belum ada tanda-tanda untuk melakukan entry. Jangan entry dulu, jangan dipaksakan, oke? Jadi benar-benar seperti berbisnis. Kita lihat dulu harganya mau kemana, baru kita masuk ke dalam market. Just wait and see, tidak usah terburu-buru ya. Trade your plan, plan your trade. Nah, nice one. Ya ini untuk market ARPA USDT kita cek ya. Bearish trend yang sangat kuat di sini kalau kita perhatikan. Apakah di sini kapan dia akan terjadi reversal, Bang? Oke. Kita tandai resisten di sini ya. Kita tandai ada beberapa resisten di sini. Ada beberapa resisten. 1 2. Oke. Jadi saya tidak akan terburu-buru untuk melakukan entry long jika belum break resisten ini ya. Jadi just wait and see. Tidak usah terlalu terburu-buru. Lebih baik telat entry daripada hit SL ya. Lebih baik telat. Jadi set. Oke, ini untuk market ARPA USDT. Jadi saya tidak mau terburu-buru meskipun dia berada di support yang paling kuat mungkin di sini. Kalau kita perhatikan di sini ada area demand ya. Di sini ada area demand, kita tandai ya. Dia sudah berada di area demand di sini. Sebelah kiri ya. Kalau kita memperhatikan dia menyentuh di area demand di sini. Ada area yang lumayan kuat ya. Oke. Tapi saya belum melakukan entry long jika belum break resisten terdekatnya. Ini untuk menunggu konfirmasi. Karena untuk scalping teknik yang digunakan ini sangat-sangat ya perlu berhati-hati ya, karena kita bukan intraday ataupun swing. Mau intraday ataupun swing harus tetap berhati-hati seperti itu ya. Just wait, kita cek market yang lain. Ini untuk RLC USDT, kemarin di konten sebelumnya kita analisa ya. Break di support dan kita melakukan entry, dan bahkan ada yang sempat melakukan entry juga ya. Ini BTC pas longsor dalam. Kita lanjut, kita cek market yang lain lagi ya. Kita cek market. Ini untuk UNPI USDT berada di resistennya. Kalau kita cek di time frame 1 jam ya. Di sini kita cek di time frame 15 menit untuk melihat support resisten terdekat, melihat struktur marketnya, dan terlihat sangat jelas ada support terdekat tapi belum break dengan sempurna. Kalau dia break dengan sempurna, ada retest, baru kita masuk ya. Jadi jangan terburu-buru untuk masuk ke dalam market. Ini jadi nanti saya akan membuat challenge dari saldo $30 apakah bisa menjadi $100. Nanti setiap membuat konten saya akan update terus berapa perkembangan saldonya.
Oke. Just wait and see everyone. Kita cek di Matic USDT, terlihat struktur market bullish trend sebelumnya di sini, higher high, higher low, higher high, higher low, break trend line support, break trend line, dan sekarang tersideways karena kalau kita perhatikan ada support terdekat. Kalau mau melakukan entry short harus benar-benar menunggu dia break support baru kita melakukan entry. Harus berhati-hati, dengan kehati-hatian ya, jangan terlalu terburu-buru. Tidak ada yang mengejar kita, tidak usah intinya tidak usah terburu-buru. Just wait and see, melihat harganya mau kemana baru kita masuk ke dalam market. Kalau masih seperti ini jangan entry market dulu ya, just wait and see. Ini mungkin beberapa market yang sudah bisa sebagai pertimbangan untuk di entry ya. Dan besok hari Senin kita akan coba untuk berscalping manja di Euro USD, GBP USD. Intinya kita melihat struktur market dulu, melihat support resisten. Intinya strategi yang sangat simpel, teman-teman bisa melihat support resisten terdekatnya dulu, tunggu dia benar-benar break support ataupun resistennya baru melakukan entry. Kalau belum break dengan sempurna jangan di entry, saran saya seperti itu ya. Intinya kalau dia sudah break support dan resistennya dengan sempurna lalu ada retest baru masuk ke dalam market. Apakah 100% itu bisa profit? Belum tentu profit, tapi setidaknya kita punya pondasi, punya alasan kenapa melakukan entry ya. Jadi harus tetap gunakan trading plan seperti itu, oke? Mungkin segitu aja video hari ini. Jika ada pertanyaan seputar trading forex ataupun di future, silakan komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya, oke? Thanks for support and see you the next video man, peace.